Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Febriani, SEMSI. Saya merupakan dosen pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar bisnis, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dihadirkan pada semester 1 dengan bobot sebanyak 3 SKS. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah pengantar bisnis. Yang pertama, mampu merancang dan menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian dalam mengelola suatu organisasi bisnis. Yang kedua, mampu melakukan pengambilan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global, sumber pendanaan yang tepat, serta memahami etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Adapun deskripsi mata kuliah pengantar bisnis ini, mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan serta pemahaman kepada para mahasiswa agar menguasai wawasan konsep ruang lingkup bisnis dan manajemen. Jadi konsep bisnis dan manajemen ini sangat diperlukan sebagai bekal dasar untuk mempelajari pengetahuan bisnis yang lebih rinci pada mata kuliah Entrepreneurship 1 dan 2. Jadi selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan konsep manajerial, bagaimana berkomunikasi dalam bisnis, serta etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya untuk materi pembelajaran, saya di satu semester ini selalu menerapkan pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk materi pembelajaran pertama yaitu mengenai RPS, kontrak perkuliahan dan pendahuluan. RPS ini penting sekali disampaikan, dijelaskan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Yang kedua, merencanakan bisnis. Selanjutnya di pertemuan ketiga, memilih bentuk kepemilikan bisnis. Yang keempat, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, lingkungan bisnis. Yang keenam, struktur organisasi. Yang ketujuh, manajemen produksi. Yang kedelapan, memotivasi karyawan. 9, merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan. 10, strategi promosi atau manajemen pemasaran. 11, analisis, akuntansi, dan keuangan. 12 pendanaan, 13 manajemen risiko, dan 14 kuis dan studi kasus. Jadi pada pertemuan ke-14 ini kita akan memberikan nanti mengenai studi kasus terkait dengan isu-isu terkini dalam bisnis. Selanjutnya untuk referensi atau buku yang digunakan, saya memakai buku utama di sini adalah buku Jeff Madura. Sedangkan untuk buku pendukung lainnya ini mahasiswa bisa menggunakan berbagai sumber terkait dengan materi pengantar bisnis. Jadi tidak ada batasan, apapun buku yang terkait dengan pengantar bisnis yang sesuai dengan materi pembelajaran itu dapat digunakan. Kemudian jurnal-jurnal ya ini akan membantu mahasiswa dalam menambah wawasan dan daya pikir mereka sehingga dalam diskusi kelompok juga nanti bisa lebih lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya untuk sistem pembelajaran khususnya di Universitas Baitur Rahmah Padang untuk angkatan 2021 di kampus masih menerapkan sistem pembelajaran secara daring, di mana media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama menggunakan Zoom Meeting, yang kedua adalah Google Classroom, dan yang ketiga adalah WhatsApp Group. Zoom Meeting ini merupakan media utama yang saya gunakan di dalam perkuliahan. Jadi setiap pertemuan itu menggunakan Zoom Meeting dalam diskusi kelompok dan dalam pembelajaran. Kemudian untuk Google Classroom ini digunakan untuk pengiriman tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok.
Kemudian untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, untuk lembar jawaban juga dikirimkan melalui Google Classroom. Sedangkan untuk pengawasan ujian akan saya awasi langsung melalui Zoom meeting. Kemudian untuk informasi-informasi lainnya terkait dengan pembelajaran juga dapat didapatkan melalui media WhatsApp group. Selanjutnya untuk metode pembelajaran yang digunakan, saya sudah menerapkan metode pembelajaran student center learning, di mana pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Jadi mahasiswalah nanti yang lebih aktif dan kreatif untuk mencari bahan perkuliahan. Dan saya juga menerapkan metode pembelajaran presentasi kelompok. Jadi di setiap pertemuan itu akan ada kelompok yang akan tampil menyajikan materi-materi yang menjadi pembahasan pada pertemuan tersebut. Kemudian nanti penyaji atau kelompok penyaji akan memberikan 2 atau 3 pertanyaan, memberikan saran atau tanggapan terkait apa yang disampaikan. Dan dengan seperti itu, metode seperti ini akan muncullah nanti diskusi dan tanya jawab. Akan ada interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen. Ya. Jadi saya di sini sebagai dosen hanya berperan sebagai pengukuhan dari apa yang disampaikan, menambahkan atau meluruskan dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan. Jadi dengan metode pembelajaran SCL ini bukan hanya terjadi komunikasi satu arah ya, tapi akan muncul metode pembelajaran atau komunikasi dua arah, dan feedback seperti inilah yang diharapkan sehingga mahasiswa mampu nanti bernalar, berpikir kreatif dalam setiap pembelajaran. Dan inilah yang menjadi salah satu tujuan saya menerapkan metode pembelajaran SCL agar mahasiswa mampu menambah wawasan dan menguasai setiap materi yang saya berikan. Kemudian untuk sistem penilaian dalam mata kuliah pengantar bisnis ini, saya menilai mahasiswa itu bukan hanya pada nilai akhir saja ya, tapi lebih kepada proses pada waktu kuliah, pada saat pembelajaran. Karena saya punya portofolio tersendiri, jadi untuk mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang berpartisipasi, mahasiswa yang punya attitude yang bagus, itu akan ada catatan tersendiri bagi saya. Ya, dan untuk penilaian yang pertama, saya akan menilai sikap. Ya, mahasiswa itu harus menunjukkan sikap yang mencerminkan berperilaku baik. Ya, saya nilai itu sebesar 10%. Kemudian untuk partisipasi, saya juga memberikan penilaian 10% untuk mahasiswa yang aktif bertanya dan memberikan pendapat, itu juga saya nilai. Kemudian untuk tugas pastinya itu ada nilai 20%. Dan selanjutnya untuk ujian tengah semester, nilainya 30% dan untuk ujian akhir semester 30%. Penting di sini saya jelaskan bahwa setiap perkuliahan saya selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar mahasiswa selalu semangat untuk mengikuti perkuliahan. Ya, memberi motivasi agar mahasiswa selalu memiliki sikap dan bertutur kata yang baik ya, karena kita sebagai mahasiswa bukan hanya dituntut untuk pintar ya, tapi dituntut untuk memiliki etika yang baik sesuai dengan visi Universitas Baitur Rahmah untuk menjadikan insan yang berakhlakul karimah. Karena untuk apa kalau kita pintar ya tapi tidak memiliki attitude yang baik, dan inilah penilaian ini saya terapkan dan selalu saya ingatkan kepada mahasiswa di setiap perkuliahan. Dan saya di sini sebagai dosen berperan untuk mendidik mahasiswa, bukan hanya mengajar saja, karena dalam mengajar belum tentu mendidik. Tapi dalam kita mendidik, pasti di dalamnya terkandung unsur pengajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan setelah ini akan saya tampilkan proses video pembelajaran secara daring. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana pagi ini, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, pada kuliah kali ini ya kita sudah masuk di pertemuan keempat ya.
Seperti biasa nanti akan ada yang memaparkan mengenai materi kita hari ini. Namun sebelum itu, Bu ingin mereview dulu ya untuk paparan kuliah kita minggu sebelumnya. Ya. Ada yang masih ingat nih materi kita minggu kemarin? Masih, Bu. Ya, coba siapa salah satu aja ya yang memaparkan mengenai materi kita minggu lalu. Coba. Mia, Bu. Mia, coba silahkan Mia Utari, coba dijelaskan materi kita minggu lalu, Mia. Ya, Bu. Kemarin ada kemungkinan bentuk kepemilikan bisnis. Di antaranya ada perusahaan perseroan, yang kedua firma, yang ketiga perseroan komanditer, yang keempat perseroan terbatas, yang kelima badan usaha milik negara, dan yang keenam badan usaha milik daerah, yang ketujuh yayasan, dan yang kedelapan koperasi. Itu Ya. Bu, kemungkinan bentuk dari kepemilikan bisnis. Ya, bagus ya. Jadi kita minggu kemarin sudah membahas bentuk kepemilikan bisnis. Ya. Jadi ini bagi yang berpartisipasi ada tambah nilai nanti. Jadi tidak hanya penilaian nilai ujian akhir saja, tapi partisipasinya ada tambah nilai nanti ya. Oke, selanjutnya yang Bu tanyakan nih, untuk perseroan terbatas ya, kita tahu bahwa salah satu bentuk kepemilikan bisnis itu tadi ada PT ya, PT atau perseroan terbatas. Ada yang masih ingat nih, kenapa PT ini dikatakan perusahaan yang berbadan hukum? Karena perusahaan itu ada yang berbadan hukum ya, ada yang tidak berbadan hukum ya. Kenapa salah satunya PT ini dikatakan perusahaan berbadan hukum? Ada yang bisa menjawab? Kan ada nilainya nih ya, ada tambahan nilainya, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjelaskan kenapa PT dikatakan perusahaan berbadan hukum? Ya, Intan. Ya, coba Intan Yunizal Verti. Coba silakan Intan. Karena ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Harta pribadi tidak bisa dicampur aduk dan tidak bisa dijadikan jaminan, Bu. Itu. Ada yang mau menambahkan? Ya, bagus ya jawaban Intan sudah mendekati, cuma ada perlu penambahan, mungkin melengkapi. Ada yang bisa menambahkan? Kenapa PT itu dikatakan perusahaan yang berbadan hukum ya? Dan PT itu kan tanggung jawabnya juga terbatas ya, terbatas karena sebatas modal yang disetorkan ya. Betul yang disampaikan tadi. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Ya, coba Ibu tambahkan di sini ya. PT itu dikatakan perusahaan yang berbadan hukum ya karena adanya pemisahan tanggung jawab antara harta kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, maka harta kekayaan pribadi kita tidak bisa kita jadikan sebagai jaminan. Ya, beda dengan perusahaan perseorangan. Kalau perusahaan perseorangan, kalaupun perusahaan mengalami kerugian, maka rumah misalnya harta pribadi kita, mobil itu bisa kita jadikan sebagai jaminan. Jadi ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Nah, jadi tanggung jawab kita itu ya, kalau perusahaan perseorangan itu hanya sebatas modal yang kita setor. Paham ya? Paham untuk materi kita minggu kemarin? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita itu mengulas kembali ya pemikiran mengenai materi kita minggu lalu supaya tidak hilang begitu saja ya apa yang disampaikan. Selanjutnya kita minta kepada kelompok 3 ya yang akan mempresentasikan materi kita hari ini sesuai dengan RPS kita. Untuk kali ini akan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 udah siap ya? Udah, Bu.
Ya, silakan dipresentasikan waktunya singkat saja ya, supaya nanti ada kesempatan yang lain untuk bertanya. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah berhasil memberikan merubah akhlak manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 kami menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Cindy Patika. Pada Cindy Patika, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial adalah suatu pengakuan perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, yang digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab perusahaan kepada komunitas dan lingkungannya, pelanggan, karyawan, serta kreditur. Tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan harus lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai Selanjutnya, tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik mereka atau pemegang saham. Yang pertama, menggunakan dana untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, transparan dalam laporan keuangan. Tanggung jawab pada kreditur. Perusahaan bertanggung jawab memenuhi obligasi keuangan mereka kepada para kreditur. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka harus segera memberitahu para kreditur. Tanggung jawab kepada lingkungan. Dalam sebuah perusahaan yang menghasilkan produk tertentu, terdapat proses produksi produk tersebut. Proses produksi dan juga produk yang dihasilkan dapat berpotensi merusak lingkungan, contohnya polusi udara, di mana beberapa proses produksi yang menyebabkan polusi udara dapat berbahaya bagi masyarakat yang menghirupnya. Misalnya, produksi bahan bakar dan penggunaan mobil yang menyebabkan menambah CO2 di udara. Yang kedua, polusi tanah. Polusi tanah disebabkan karena hasil limbah produksi yang beracun, akibatnya tanah sudah tidak bisa digunakan sesuai fungsinya. Kepada komunitas, jika perusahaan membangun suatu basis komunitas, mereka menjadi bagian dari komunitas yang nantinya diharapkan mendapat pelangganan atau karyawan dari komunitas tersebut. Perusahaan menunjukkan kepeduliannya kepada komunitas dengan cara merespon acara-acara atau memberi donasi untuk kelompok sosial, lokal, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada dari kawan-kawan yang ingin memberikan kritik dan saran ataupun pertanyaan? Ada, Bu. Ya, pertanyaannya diajukan ke kelompok ya, atau nanti ada yang mau menambahkan. Saya di sini nanti hanya ya siapa yang berpartisipasi akan ada tambahan nilainya ya, kalau ada tambahan-tambahan mungkin, tapi untuk jawabannya semua diserahkan dulu ke kelompok penyaji ya. Ya, silakan kepada kelompok penyaji aja pertanyaannya diajukan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, perkenalkan saya Aulia Febrina Rosa ingin bertanya kepada kelompok penyaji yang dimana pertanyaannya apa Aulia dampaknya Febrina Rosa. Ya, tidak MPM berapa? Aulia? Aulia. jelaskan contohnya. Aulia. MPM berapa Aulia? NPM berapa? 20019, Bu. 19 ya. Silakan kita tampung dulu 2 pertanyaan ya, baru nanti dijawab. Paham dengan pertanyaannya kelompok penyaji apa yang disampaikan Aulia tadi? Coba diulang lagi pertanyaannya. Nah, coba Aulia. Baiklah, saya ulangi lagi. Apa dampaknya ketika perusahaan tidak menerapkan etika bisnis? Serta jelaskan contohnya. Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya terkait dengan etika bisnis. Apa dampaknya kalau perusahaan tidak menerapkan etika bisnis? Kita simpan dulu ya. Pertanyaannya selanjutnya ada yang mau? Sari mau bertanya, Bu. Sari, MPM berapa? Sari Novatiani, MPM berapa? Ini NPM tambah nilainya nih. 20044, Bu. 044. Ya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan mengapa perusahaan perlu memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Terima kasih. Ya, kenapa perlu penting ya etika bisnis ini diterapkan ya? Ini pertanyaan yang bagus untuk dijawab ya. Akan kita bahas nanti sesuai dengan materi pertanyaannya. Dan tentunya yang akan menjawab kelompok penyaji dulu. Kita serahkan dulu pada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Baiklah, pertanyaan pertama dari Aulia Febrina Rosa akan dijawab oleh Rezi. Pada Rezi dipersilakan. Ya, Rezi, pertanyaan Aulia tadi ya. Silakan Rezi akan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Yang mana pertanyaannya? Jelaskan apa dampak ketika perusahaan tidak menerapkan etika bisnis serta jelaskan contohnya. Dampak jika perusahaan tidak menerapkan etika bisnis, dampaknya persaingan perusahaan dapat menjadi tidak sehat, konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan atau menimbulkan praktek monopoli perdagangan. Contohnya, ketika perusahaan tidak menerapkan etika bisnis, misal perusahaan ada karyawan datang ke perusahaan tapi tidak tepat waktu, maka itu menyebabkan etika karyawan itu tidak baik, sehingga etika bisnis di dalam perusahaan itu tidak berpengaruh secara baik. Nah, itu paparan dari Rezi nanti ya. Nanti saya akan tambahkan bahwa penting etika bisnis ini dalam perusahaan. Kenapa pentingnya ya? Etika bisnis ini kan sebagai bentuk ya, sebagai bentuk sikap kita terhadap perusahaan. Kalau kita tidak bersikap bagus ya, ini kan akan mempengaruhi nilai perusahaan nanti. Jika kita ambil contoh tadi yang seperti yang disampaikan tidak disiplin ya. Tentu dalam bekerja pun udah habis waktu kita karena telat datang mungkin ya, maka hasil kerja kita juga tidak maksimal. Nah, itu nanti yang ya tambahan dari saya ya. Mungkin ada yang menjawab lagi pertanyaan disampaikan oleh siapa tadi? Oleh Aulia ya? Sari. Ada ya? Coba silakan kembalikan kelompok penyaji. Bella, selanjutnya pertanyaan dari Sari Novatiani yang akan dijawab oleh Cindy Petika. Pada Cindy Petika dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari Novatiani dengan pertanyaan mengapa perusahaan perlu memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Mempertahankan tanggung jawab sosial pada perusahaan akan memastikan integritas antara masyarakat dan lingkungan sekitar terlindungi. Menyeimbangkan tuntutan dari pemegang saham dan kebutuhan untuk meningkatkan laba dengan kesejahteraan karyawan dan lingkungan serta merupakan tantangan bagi perusahaan. Ya, ada yang mau menambahkan?
Enggak, Bu. Ada puas dengan apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji? Puas, Bu. Bisa ya dipahami. Oke, untuk materi kita terkait etika bisnis dan tanggung jawab sosial tadi sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji dan ada beberapa pertanyaan tadi yang pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi sebelum mulai Ibu sudah review apa materi kita minggu lalu ya. Sekarang Ibu bertanya nih, paham tidak apa yang disampaikan? Ya, bisa enggak apa kesimpulan dari paparan kita hari ini? Dari yang disampaikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dapat kita tarik dari paparan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Atau kelompok penyaji, silahkan menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, ini bentuk post-test kita ya. Jadi ada pre-test, ada post-test. Pre-test tadi sebelum perkuliahan Ibu tanya ya. Sekarang dari paparan disampaikan, ada yang bisa menyimpulkan? Baiklah, kesimpulannya yang akan disampaikan oleh Rezi. Pada Rezi, itu silakan. Coba, apa kesimpulannya? Ya, silakan. Baik, Bu. Jadi bisa kita dapat kesimpulkan dari materi kelompok kami, di mana etika bisnis ini dalam perusahaan harus dilakukan, atau etika bisnis ini perlu dilakukan dalam perusahaan. Di mana kalau kita tidak melakukan etika bisnis dalam perusahaan, maka perusahaan kita itu tidak bisa berkembang. Atau misalnya contoh yang dari pertanyaan yang diberikan oleh teman kita tadi, bahwasanya contohnya itu bahwasanya karyawan yang telat datang, karyawan yang tidak mematuhi peraturan kantor, maka etika bisnis dalam perusahaan tersebut tidak bisa dikatakan baik. Itu saja yang bisa disampaikan, Bu. Ya, bagus ya. Paparan dari kelompok penyaji dan kesimpulannya juga sudah sama-sama kita dengar ya. Cuma Ibu tambahkan di sini bahwa untuk etika bisnis dan tanggung jawab sosial ini memang merupakan suatu hal yang penting diperhatikan dalam perusahaan. Bukan hanya kepada pelanggan saja ya tanggung jawab kita, tapi bagaimana tanggung jawab kepada kreditur, ya, tanggung jawab kepada pemegang saham, pada pelanggan, pada karyawan, ini harus diperhatikan oleh perusahaan. Ya, jangan nanti karyawan sudah lembur tapi tidak digajikan, ini merupakan bentuk etika yang tanggung jawab dari perusahaan yang kurang bagus, dan ini akan memberi pengaruh nanti terhadap nilai perusahaan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini etika kita juga dapat kita jaga ya, bukan hanya nanti tapi dimulai dari sekarang, dimulai kita beretika sesama teman ya, etika kita dalam lingkungan ya, itu nanti akan memberi pengaruh terhadap kehidupan di masyarakat. Ya, paham? Itulah untuk kesimpulan kita hari ini ya dari yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti untuk minggu depan kelompok penyaji juga dapat mempresentasikan materinya lebih baik lagi ya. Kemudian untuk pertanyaan sebelum Ibu tutup, ada lagi yang mau ditanyakan yang kurang paham dengan disampaikan? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ada? Oke, tidak ada. Tetap diulang kembali ya materi kita hari ini. Jangan sekedar hari ini saja, tapi tidak dipraktekkan nanti ya. Ini akan Ibu review lagi nanti untuk minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.